Mohon izin, undangan senior, pengurus pleno PD, dan para pimpinan ketua FKPPI Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Duduk siap. Red. Lapor seminar sosialisasi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 siap dimulai. Lanjutkan. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tuhan yang Maha Esa, syukur atas anugerah-Mu, kemerdekaan bagi bangsa kami Indonesia. Kami putra-putri keluarga ABRI pembela Pancasila. Merdeka teruskan berjuang dalam menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga, kami anggota FKPPI bertekad mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Empat, kami anggota FKPPI bertekad meningkatkan rasa solidaritas dan rasa persaudaraan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lima, kami anggota FKPPI bertekad melanjutkan cita-cita juang para patriot bangsa dan meneruskan amal usaha TNI Polri. Kita biar lebih semangat, kita samakan dulu untuk yel kita ya. Yel FKPPI. Siapa kita? Siapa kita? FKPPI. NKRI. Merah Putih. Satu. Terima kasih pada teman-teman semua. Yang terhormat Ketua PD, yang terhormat dari Kabak Kesbangpol, Pak Kesbangpol, Kadis dan Wanhab, Kang Eki Jahari, teman dari PC se-Jawa Barat, mungkin baru sebagian yang datang, sebagian masih di jalan.
dihadiri kemungkinan oleh 24 PC se-Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Kemudian salam kebangsaan, sampurasun. Saya juga nggak mau kalah sama ketua panitia ya, biar kita semangat ya. Baik, siapa kita? FKPPI, NKRI, Merah Putih, satu. Alhamdulillah semangat. Nah, kabar. Yang saya hormati, ini sahabat kita ya, pembina kita juga, Kang Iip, sebagai Kabadan Kesbang Pol Jawa Barat, Kaban ya, Kesbang Pol Jawa Barat, yang hari ini hadir dan sekaligus nanti memberikan pengarahan buat kita ya, dalam kegiatan seminar sosialisasi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan pendidikan politik. Kegiatan ini disupport penuh oleh Pemprov Jabar, khususnya Kesbang Pol. Oke, sekalian saya izin nanti sekaligus setelah sosialisasi kita, dan rakerda ini merupakan titik awal harusnya ya, titik awal bagaimana kita bisa berlayar, kalau itu perahu ya gitu. Kalau kata laut begitu ya, berlayar gitu. Kalau kata udara, bagaimana kita bisa mengudara bisa mengudara. Nah, artinya harusnya itu menjadi titik awal, tetapi sekaligus ini teman-teman supaya memahami kegiatan kita awalnya di luar rakerda itu adalah orientasi, karena pengurus pusat belum juga menyelenggarakan rakernas. Tapi kemudian alhamdulillah beberapa waktu yang lalu di tengah-tengah persiapan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang sangat kami hormati Ketua PD 10 FKPPI Jawa Barat, Pak Dr. Redang, kemudian para penasehat atau Dewan Penasehat FKPPI yang hadir pada kesempatan ini. Saya melihat juga dari PPAL, PPAU ya, PPAD, Peri, PPABRI juga hadir. Kemudian tadi saya lihat sudah ada Jenderal Kuat Budiman dari Kodam, dari Polda kalau hadir juga selamat datang. Kemudian hadirin yang berbahagia termasuk rekan-rekan pengurus FKPPI se-Jawa Barat, kabupaten kota dan semuanya. Mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu. Dan saya ingin mengapresiasi kepada tim paduan suara. Tepuk tangan untuk paduan suara. Keren, ini menyemangati kita semua. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama mari kita bertasakur. Atas perkenannya kita dapat bersilaturahmi berkumpul di tempat ini. Jadi himne tadi kan ya, himne juga. Jadi saya sudah sangat yakin dan percaya kepada FKPPI bahwa kita semua akan menjaga NKRI ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini sudah bisa ada tayangan ya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya ingin merefresh. Bukan guruan, Bapak Ibu. Negara kepulauan terbanyak di Indonesia. Maaf, negara kepulauan terbanyak di dunia. Ulangi ya. Negara kepulauan yang terbanyak di dunia adalah Indonesia. Indonesia itu, Bapak Ibu, jumlah pulaunya 17.306.000 pulau. Sangat banyak. Sampai hari ini kita masih tetap bersatu. Negara Arab, Jazirah Arab, itu negaranya 28. Agamanya Islam, masih terus sampai hari ini. Nah, kembali lagi, kenapa saya merefresh? Karena Indonesia itu dengan 17.000 pulau, sampai hari ini kita tetap masih bersatu. Itulah yang kita pertahankan sampai kapanpun. Karena negara kita. Kenapa bisa bersatu, Bapak Ibu yang hormati? Itu Walang Sungsang, Lara Santang, Kean Santang. Siapa Walang Sungsang? Walang Sungsang Pangeran Cakra Buana penguasa Cirebon. Itu wilayahnya Pak Dewan Penasehat Indramayu. Dan negara ini adalah orang tua kita semua. Yang dulu jadi TNI, jadi Polri, berjuang sampai meninggal. Itu kan bagian untuk memertahankan negara kesatuan Republik.
Itu contoh dari 5 sila Bapak Ibu. Hanya 2 saja sudah itu. Itu titipan yang pertama. Mari kita jaga NKRI. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, selaku Kabankes Bangpol, saya ingin menitipkan juga kepada kita semua, termasuk diri saya. Tahun depan ini sudah pasti untuk FKPP secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kasih cakap jadi ya. Luna Maya aura kasih mani dalun alun. Sekian, terima kasih atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga besar FKPPI Jawa Barat untuk pemilu damai, Jabar Harmoni. Kami keluarga besar FKPPI Jawa Barat menyerukan dan berpartisipasi dalam terlaksananya pemilihan umum tahun 2024 di Jawa Barat yang kondusif, dinamis, dan berkualitas. Kami keluarga besar FKPPI Jawa Barat menyerukan dan berpartisipasi untuk terciptanya keguyuban, kenyamanan, solidaritas, dan keharmonian sosial menuju Jabar juara lahir dan batin. Bandung, 23 September 2023. Siapa kita? Siapa kita? FKPPI. NKRI. Merah putih. Satu. FKPPI. Ya Allah ya Rabbi, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Budiman. Yang kedua ada Pak Ketut Adi Purnama dari Polda Jabar. Beliau adalah analis Intelkam Polda Jabar yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang Kamtibnas keamanan menjelang pemilu pesta demokrasi tahun 2004 yang akan datang. Katakan syukur alhamdulillah karena izin yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara seminar Undang-Undang Pemilu nomor 7 dilanjutkan dengan Rakerda KB FKPPI Provinsi Jawa. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua FKPPI Jabar, Pak Dadang, Kang Dadang. Kemudian yang saya hormati para pengurus
dari daerah-daerah nih ya, saya nggak hafal ada berapa orang, 24 ya, 24 PT ya, yang dilantik maupun yang belum. Kemudian kawan saya dari Polda ini beli ketut ya, beli ketut Purnama dari Polda, dan bapak-bapak ibu sekalian yang saya tidak sebut nama satu persatu. Pertama dan utama tentu, alhamdulillah pada pagi ini, siang ini kita semua bisa hadir datang di dalam rangka acaranya FKPPI Rakerda begitu, di dalam penguatan. Saya nanti bukan ingin menggurui Bapak, saya nggak akan menggurui, tetapi sifatnya saya hanya sharing apa yang saya bukan di dalam negeri, pernah sekolah di dalam negeri, jadi saya tahu bahwa ternyata di dunia itu melakukan seperti ini negara itu, supaya negaranya supaya eksis, supaya negara yang maju, rakyat makmur, dia kuat, dia melakukan seperti ini. Kenapa kita tidak? Daftar juga si Penmaru sebenarnya. Bapak tahu si Penmaru? Saya masuk juga si Penmaru. Yang ikut tes Penmaru siapa angkatan? Masuk nggak? Enggak. Mereka ya. Saya beli si Penmaru sama daftar Akabri. Dan dua Akabri. Si Penmaru tes dulu di Undip itu. Saya masuk. Penmaru tes dulu pengumuman kuat. Kamu kok puasa apa? Dia tanya itu. Ya, saya bisa jelaskan dia. Kamu Tuhan percaya buktimu apa? Nanya itu. Tetapi saya sambil makan saya jelaskan secara ilmiah dan akhirnya mantuk ini. Akhirnya sebagian dari mereka buat saya sedang mempertimbangkan ini, saya mau milih yang mana. Ya itu. Karena kita bisa menjelaskan komunikasi yang penting. Kemudian juga saya bisa belajar dari yang Arab Saudi ini. Dia bilang Islam itu very simple, jangan dibuat sulit. Islam is very peace and simple, so do it as it is. Jadi jangan selalu dibuat-buat. Nah, mereka dari Arab Saudi, sehingga kita itu yang damainya itu terjaga gitu, tidak over. Karena Rasulullah juga mengajari kita untuk sesuatu itu yang mudah gitu, sehingga dengan mudah pinter datang semua itu. Ketika dia ngaji datang semua, ketahuan lah posisi Imam Bonjol itu. Karena rakyat kan tanya gimana, akhirnya tangkap apa Imam Bonjol sebenarnya. Ya menerima, didorek, didekte, itulah lemah. Kita mau milih yang mana? Yang kuat atau yang lemah? Ini apa ini? Maksudnya yang kuat. Nah untuk mencapai tadi ini, ya elemennya ada ini, nampak, tangible dan intangible yang tidak nampak. Kalau yang tangible jelas kita memiliki geografi yang besar, kuat, jumlah penduduk, sumber alam, militer, industri. Ini kuat, pasti negara kuat. Rupanya tidak hanya dengan ini, Pak. Kita, Bapak Kasdam, Pak Tuan Budiman, mudah-mudahan ini bisa lebih menjadi bekal buat kita melaksanakan tugas fungsi sebagai kader FKPPI di dalam rangka untuk tetap konsisten menjaga 4 pilar. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampurasun. Sampurasun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang meriah. Saya ingin tahu yang tadi nyanyi di depan ini paduan suara langsing, manis dan cantik, keren ya. Jadi saya tadi perhatiin nggak ada yang paralon ya. Ada paralon? Parasnya Ayu tapi body galon gitu ya. Bukan universitasnya, nama saya Ketut Adi Purnama, ada nomor WA dan nomor handphone ya. Silakan nanti jika ada yang ingin konsultasi, karena saya juga seorang mediator bersertifikat, kemudian juga konsultan masalah hukum ya. Untuk teman-teman yang hadir di sini bisa konsultasi gratis ya, WA-nya silakan ya. Nama saya Ketut Adi Indramayu, keliling-keliling ya, beberapa penugasan ke luar Jawa itu ke Mimika Papua ya, di Timika situ, kemudian ke Pangkep, Pangkajene Kepulauan, kemudian ke Banjarmasin, kemudian Sumatera ya, itu sedikit ya.
Oke, kita langsung saja ke materi. Saya mohon karena ini jamnya jam-jam rawan, saya mohon untuk para hadirin dengan pertimbangan melindungi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini teman-teman dari Ormas juga ini ya tugas-tugas teman-teman ya. Oke, next. Nah, pengertian Ormas ya, lembaga swadaya berulang gitu ya. Jadi bisa mendapat peluang yang banyak karena pemerintah lagi susah nyari orang ya. Susah untuk nyari orang yang mau mengerjakan ini padahal anggaran dan dananya sangat banyak. Oke, next. Nah, peran Ormas dalam menjaga perdamaian dan keamanan nasional menjelang pemilu. Jadi harapan kita semua teman-teman dari FKPPI ya, agar pemilu dan pilkada serentak, masih ingat ya, pemilu itu di tanggal berapa? 14 Februari. Kalau anak-anak muda tahunya itu perapatan hapunten, hapunten, tenaga keempat. Oh, jadi boleh masih kasih bantu lagi ya? FKPPI sudah hadir ke sana nggak ya? Ke Penajam? Belum. Di sana ada namanya ibu kota kita apa? IKN ibu kota Nusantara. Jadi pantunnya ini, Nusantara kota yang indah. Di sana sedang dibangun istana presiden. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan 100%. Berbahagia, demikian tadi telah disampaikan materi tentang peran Ormas dalam rangka menciptakan kedamaian dan keamanan menjelang pemilu tahun 2024. Begitu jelas. Pendidikan politik dan juga ada deklarasi. Yang kedua tentu saja adalah Ketua Umum PD10 FKPPI Jawa Barat yang kita banggakan dan kita cintai, Bapak Dr. Haji. Para wanhat yang kami hormati, para senior, Bapak dan Ibu, para peserta seminar, sekaligus juga para peserta rakerda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi ini kita akan diskusi panel untuk tema yang sangat penting yang tadi oleh Bapak Kastam disebut sebagai core of the core-nya kan gitu, tentang politik KPID Jawa Barat dan lain-lain banyak sekali, termasuk di pusat ya kan ya, iya di KPID pusat juga ya, jadi tidak perlu saya ini. Bapak dan Ibu, kalau berdasarkan rundown acara kita itu sampai 14:30, tapi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Prof. Sarbini, senior dan guru saya di IAIN. Sekaligus beliau sekarang moderator dan Dewan Penasehat mungkin ya, pengurus. Salah satu pengurus. Karena sudah siap jadi Dewan Penasehat. Tuduhan Prof atas apa yang disampaikan. Yang saya hormati Ketua FKPPI Jawa Barat Pak Dadan yang berbat. Jadi kalau kaitannya dengan pemilu, otomatis FKPPI beserta seluruh jajaran. Untuk itu, sempat kemarin kita juga menerima isu penundaan pemilu 2024. Maka ketika ada isu penundaan pemilu 2024, banyak pihak yang kemudian protes pada fase konsolidasi demokrasi. Untuk itu, kita pastikan pemilu 2024 tanggal 14 Februari yang tadi disampaikan oleh Prof. Sarbini, aksi demokrasi. Kemudian hal lainnya bahwa tidak hanya pemilu itu menjadi 2024 itu menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi, tapi juga pemilu 2024 itu kita jadikan sebagai sarana integrasi bangsa.
Jadi kalau akan merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka sarananya itu adalah pemilu. Jadi kalau dan adil. Jadi akhirnya yang punya media ya ramein media gitu. Akhirnya seolah-olah yang tidak ramein media ya wayah nawe. Yang salah siapa? Yang salah yang tidak punya media, katanya begitu. Jadi ada yang mengatakan jangan salahkan yang punya media dong, gitu kan? Yang salah mah yang tidak punya media, gitu. Atau misalnya tadi menggunakan resource, ada sedikit uang atau banyak uang, jangan salahkan yang punya uang, masalah mah orang untuk boga duit, gitu ya kan? Gitu. Makanya pemilu menurut katanya sekarang ini untuk kampanye itu dibiayai ya. Dibiayai itu supayanya sebagiannya adalah untuk supaya berkeadilan, mendapatkan kesempatan yang sama. Kampanye kurang dari orang terkenal enggak gitu, tapi karena dia sudah ada di hati masyarakat lah, kira-kira begitu, sudah mengakar rasanya begitu, sehingga kalaupun modal yang lainnya ya tidak terlalu besar karena modal sosialnya sudah cukup tinggi. Jadi tidak perlu lagi modal media sosial, tidak perlu lagi modal media mainstream dan lain-lainnya, begitu ya. Gitu. Jadi mungkin juga modal untuk nyari suara, gitu. Nggak perlu lagi, ya begitu. Kepada pengurus pusat ini dari PW, tadi saya menyebut-sebut Tuan Ad saja dengan dari PD dan dari PC. Saya tidak tahu kalau ternyata dari pusat sudah ada dari tadi ya. Mohon maaf ya, Ibu ya. Selamat datang dan selamat bergabung pada Forum Rakerda FKPP Jawa Barat. Bapak dan Ibu, kalau berdasarkan tambahan waktu sudah kita tambah setengah jam, ya. Tapi tentu kalau tidak ada dialog kan kurang sempurna kita dalam panel ini, makanya kurang lebih 10-15 menit kita akan tambah lagi. Tahun depan ini tentunya juga kami dan rekan-rekan siap untuk mencoba terkait dengan sosialisasi pemilu, dan pada saat itu kami bekerja sama dengan KPPS lain. Nah, sehingga yang memperagakan pemilu pencoblosan itu KPPS. Nah, kami yang menggelarnya. Saya kira itu yang pertama. Nah, terus yang kedua juga sering terjadi titik-titiknya itu tidak sesuai dengan harapan para caleg. Jadi titik-titiknya itu jauh dari keramaian, padahal caleg itu bisa diibaratkan adalah suatu hasil produksi yang harus dipasarkan. Program sosialisasi kemitraan dengan Ormas KP, insya Allah nanti kita bisa laksanakan. Jadi rencana KPU itu akan mulai mengoptimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilu itu pada saat kampanye. Jadi nanti partai politik peserta pemilu berkampanye, KPU bersama Ormas OKP kita melakukan sosialisasi. Nah, nanti kami akan melakukan koordinasi untuk memastikan program biaya, dari sisi biaya cukup tinggi. Kedua, konflik internal. Ketiga, yang diharapkan menjadi anggota calon terpilih itu kebanyakan bukan dari pengurus atau juga kader partai. Itulah yang kemudian kemarin digugat ke MK. Dengan pertimbangan itu, jadi kasarnya gini lah, ternyata proporsional, maka kemudian digugat. Dan hasilnya kita sudah mengetahui yang berlaku masih proporsional terbuka. Jadi sampai dengan saat ini kita masih menggunakan proporsional terbuka. Proporsional terbuka berarti bukan nomor urut. Anggaran yang harus dikeluarkan oleh partai untuk saksi. Jawaban saja berarti kan harus menyiapkan saksi 140 ribuan saksi kali X rupiah. Biasanya kalau partai politik tidak bisa mengelola langsung, kemudian ke Bawaslu, Bawaslu juga nggak jadi. Akhirnya kemudian diputuskan saksi tidak dibiayai oleh negara. Alat peraga kampanye, bahan kampanye, gitu ya, itu kemudian dibiayai oleh negara supaya semuanya punya peluang dan kesempatan yang sama. Jadi iklan masing-masing peserta pemilu kalau satu ya satu,
kampanye di tempat ibadah, kemudian juga di pohon atau di alat tiang listrik ya, atau penerangan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selebihnya di luar itu boleh. Itu. Jadi itu ketentuan untuk alat peraga kampanye. Jadi silahkan saja dipasang, kecuali ada beberapa tempat yang tidak dibolehkan. Di tempat itulah nanti bisa ditertibkan oleh aparat dari pemerintah, ya, Satpol PP. Nah itu kira-kira yang bisa disampaikan ya, kurang lebih terkait dengan pelaksanaan pemilu yang berdasarkan pengalaman 2019 maupun juga agenda kita yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Yang jelas partisipasi pemilih ini nanti menjadi program bersama, baik tidak hanya KPU tapi juga insya Allah nanti dengan FKPPI melalui sosialisasi kemitraan tadi ya, dan juga yang paling penting dengan partai politik. Kita menutup dan mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Saya ingin menyampaikan beberapa kata kunci yang sangat penting dari kedua narasumber. Pertama, Bapak dan Ibu, tadi dua alasan. Pertama, dia sebagai sarana konsolidasi demokrasi ya. Jadi negara kita ini alhamdulillah sekarang sudah mau disebut sebagai negara demokrasi, bukan lagi sedang belajar demokrasi. Yang keduanya karena sebagai sarana integrasi bangsa. Ini penting sekali, luar biasa. Oleh karena itu kata beliau tidak ada pilihan ya, kecuali pemilu 2024 itu harus berkualitas ya. Ukurannya jelas tadi itu, seluruh tahapan pemilu harus berjalan lancar, mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan sampai kepada penetapan ya. Ditambah lagi katanya ukuran kualitas itu adalah ketika meningkatnya partisipasi pemilih. Nah untuk kita keluarga besar FKPPI ya, salah satu ukuran pemilu itu berkualitas apabila calon-calon legislatif yang terpilih adalah keluarga besar FKPPI kan begitu. Ya nggak apa-apa katanya kalau internal begitu kan ya. Ya ini luar biasa sekali dari Bapak Ketua KPI. Nah oleh karena itu beliau menyimpulkan bahwa keberadaan FKPPI itu memiliki peran strategis tadi. Kuasailah itu semua aspek yang berkaitan dengan komunikasi, apakah keterampilan komunikasinya, media komunikasinya, atau semua hal yang berkaitan dengan komunikasi, karena ternyata menurut para ahli sukses kita itu 80% ditentukan oleh sukses kita di dalam berkomunikasi. Demikian luar biasa kedua narasumber kita ini, Bapak Ketua KPU dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Tadi juga ada deklarasi pemilu damai. Kami keluarga besar FKPPI Jawa Barat melaksanakan pendidikan politik sekaligus sosialisasi tentang berbagai aturan pemilu, tapi juga kami melakukan deklarasi pemilu damai, pemilu harmoni, pemilu yang bermartabat. Intinya kami keluarga besar FKPPI ingin berpartisipasi tidak hanya jadi penonton, tapi juga bisa mendorong dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Di samping itu juga keluarga besar kami dorong untuk menjadi aktor politik. Jadi ada yang menjadi calon anggota legislatif atau nanti suatu saat akan menjadi calon pemimpin ya di pilkada ya, kota, provinsi atau bahkan nasional juga, karena kader-kader FKPPI ada di mana-mana. Nah, kami berharap bahwa pemilu yang akan datang adalah pemilu yang berkualitas, tidak hanya pemilu yang prosedural saja harus dilaksanakan, tapi juga dilaksanakan dengan hasil yang optimal. Masyarakat mendapatkan akses, menggunakan haknya dengan baik, dan yang terpilih adalah orang-orang yang bisa melakukan Kemudian tadi untuk mencapai pemilu yang harmonis juga tadi ada. FKPPI itu kan keluarga
besar TNI dan Polri. Tentu TNI dan Polri juga membantu tugas yang berat ya, melaksanakan atau mensukseskan pemilu. Nah, kami sebagai keluarganya justru bersama-sama dengan TNI dan Polri untuk menciptakan dinamisasi dan stabilisasi di dalam pelaksanaan pemilu damai, pemilu tanpa konflik, pemilu yang menyenangkan, tapi hasilnya juga harus berkualitas. Sebagai organisasi masyarakat, seberapa besar peran dari FKPPI untuk mewujudkan pemilu yang harmonis, damai, dan lancar tersebut? Nah, itulah masalahnya. Kami ingin konsolidasi supaya kami tidak hanya jadi penonton atau tidak peduli dengan pelaksanaan pemilu yang damai tadi, karena potensi konfliknya tidak sedikit. Artinya potensi konfliknya ada. Oleh karena itu, kita jangan menjadi bagian dari konflik itu sendiri, tapi kalau bisa kita menjadi stabilisasi terhadap situasi yang tidak baik atau tidak harmonis tadi. Siapa saja yang terlibat jumlahnya dari Jawa Barat? Sekarang ini yang ikut ya di dalam pendidikan politik, sekaligus juga kami melaksanakan rapat kerja terdiri dari Dewan Penasehat, para pengurus daerah di Jawa Barat dan juga pengurus cabang se-Jawa Barat ya, kabupaten kota. Siap. Terima kasih. Sudah? Oke. Thank you. Masih sempat? Ya. Nanti cowoknya tidak boleh dijualkan. Rapatan lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. 1, 2. Bapak dan Ibu rekan-rekan, para senior, para wanhat FKPPI PD 10 Jawa Barat yang saya hormati dan muliakan, terkhusus dalam ingatan kita beliau adalah